Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sahabat kita. Kali ini kita akan melakukan podcast lagi bincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SHG MSI. Kali ini kita akan mengangkat fenomena yang biasa dibicarakan oleh masyarakat yang terkait dengan PNS nih Pak. Di masa-masa sekarang ini Pak, terutama saya ya Pak ya, saya kerap mendengar tentang fenomena-fenomena ataupun obrolan masyarakat yang menyangkut pautkan bahwa PNS itu pekerjaan yang santai dan pekerjaan yang istilahnya gabut. Ya. Pekerjaan yang jadi istilah nggak butuh pekerjaan yang terlalu berat, tapi bayarannya itu banyak. Malah kebanyakan tuh berpikir bahwa PNS itu pekerjaan yang santai dan dapat bayaran. Nah, itu seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak Toha? Ya, jadi penilaian itu nggak tepat untuk ukuran sekarang. Karena itu fakta dulu dinilai untuk PNS sekarang. Jelas nggak pas. Kalau dulu orang mengatakan begitu, itu masih mungkin saja. Lalu sekarang itu menjadi PNS tesnya susahnya luar biasa kok. Ada 3 tahapan sekarang ya Pak 3 tahapan yang luar biasa, dan tahapan itu yang berjalan dalam seleksi itu mesin. Ya. Mesin itu nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa dilobi, manusiawi atau tidak manusiawi itu nggak penting bagi bahasan mesin itu. Pokoknya ketika angka itu keluar ya kita sudah mengakui bahwa si A atau si B itu layak atau tidak. Kalau dulu itu kan PNS kan prosesnya beda. Ada yang masuk dulu, kemudian NIP-nya datang. Kalau sekarang kan tidak. Dinyatakan masuk dulu, baru NIP-nya datang. Iya. Ini kan fakta yang berbeda. Maka sungguh orang menilai dengan tanpa dasar ketika orang mengatakan gabut. Itu dulu. Belum lagi soal kualitas. Satu person, misalkan Mas Fandi jadi PNS, itu kan sudah ditentukan kualifikasi dan ijazahnya. Iya. Kalau dulu itu kadang-kadang ijazah tidak penting, yang penting pokoknya masuk dulu, kemudian mencari kuliah mungkin yang dekat atau yang ia mampu, baik mampu kualitas maupun mampu dari dana. Kalau sekarang tidak, kalau kualifikasinya tidak bisa ya nggak bisa masuk. Untuk tes saja loh itu, untuk tes saja. Sekarang aja itu Pak, setahu saya itu kalau misal mau mendaftar, misal di jabatan tertentu, itu tuh si pelamarnya tuh harus memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan tertentu, misalnya S1, S1-nya nanti apa, terus itu baru bisa nanti ada yang namanya seleksi administratif dulu Pak. Setelah tes administratif selesai, itu baru lanjut ke tahap selanjutnya. Bukti bahwa kualitas itu diutamakan, kita ada passing grade loh. Iya, ada passing grade-nya. Coba, kalau meskipun pendaftar itu berhasil ikut, lolos administrasi katakan, kemudian dia tes dan dapat angka. Kalau angka itu di bawah passing grade, ya dia nggak diterima. Nggak lolos. Dimendingkan, bahasa gampangnya mending, formasi itu kosong. Iya. Berarti kan kita mengutamakan kualitas. Iya. Lah kalau dulu kan seperti ono wonge melbu, sekarang itu wonge ono. Tapi ukuran yang hendak dicapai itu belum sampai, ya nggak oleh melbu. Kan begitu, iya. Maka sungguh sangat salah ketika orang mengatakan pegawai negeri itu gabut. Beda. Jangan pendapat yang dulu digunakan untuk menilai kondisi yang sekarang. Itu beda banget. Ditambah lagi, kenapa kok kemudian ASN itu sampai passing grade, kemudian terkualifikasi tertentu? Karena faktanya ASN atau PNS sekarang itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu sing penting melbu pegawai ini nggak jelas. Sekarang itu pegawainya jelas dulu, baru diisi orangnya. Dan satu orang itu satu produk, satu orang satu tugas. Posisi itu dihandle orang itu, sehingga ketika dia tidak bisa melaksanakan tugas itu, maka pekerjaan itu nggak ada yang melaksanakan kalau sekarang. Kan begitu. Iya, Pak. Karena satu orang itu kewajiban. Kalau dulu kan tidak, pekerjaan digunakan sebagai ladang bekerja rame-rame. Sehingga nggak jelas kan orang ini bekerja sendiri atau malah ngerjain temannya, kan gitu. Kan nggak jelas. Atau justru pekerjaannya dia malah menjadi membantu temannya bekerja, atau menemani temannya bekerja. Sekarang tidak bisa orang menemani orang lain karena satu orang satu job dan satu produk. Lah inilah yang orang harus paham, berbeda antara dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu sih penting dikasih tugas dan tugasnya itu umum. Akhirnya yang terjadi adalah siapa yang sadar bahwa dirinya dibayar oleh negara dengan uang dari pajak, dia melaksanakan tugasnya dengan benar. Kalau nggak sadar kan yang penting dia dibayar.
Iya. Soal pekerjaan dilakukan atau tidak bagi dia nggak penting. Yang penting pokoknya dia terima bayaran. Iya. Ini sebuah fakta. Jadi berbeda banget. Belum lagi target pekerjaan. Sekarang itu apalagi ditambah surat itu administrasi harus lewat apa namanya? Sri Kandi sekarang, Pak, aplikasi ya. Itu tahapan per tahapan terkontrol. Sehingga ketika ada yang tidak melaksanakan tugasnya, macetnya itu bisa terlacak, kan begitu. Sehingga ini nggak maksimal di mana. Maka karena semua itu IT, semua itu elektronik, maka yang pertama tidak saja dia harus mengerti tata administrasi yang itu berbasis elektronik, tapi dia harus tanggap. Karena dia tidak harus berbicara dengan orang person to person, tapi sekarang bisa berbicara person menguasai instrumen pendukung sehingga dia bisa melaksanakan tugas. Iya. Jadi tuntutan PNS sekarang berat, maka Beda ya, Pak, salah ya? ketika orang mengatakan bahwa enak PNS gabut, dibayari benulan, pekerjaannya nggak jelas. Itu dulu. Sekarang berbeda. Belum lagi tentang income yang ia terima. Kalau dulu kan masih bisa dimain-mainkan. Dan sekarang itu semua dibayar melalui elektronik. Transfer elektronik. Sehingga apa yang lewat kita? Karena nggak ada, misalkan sekarang kita itu kan nggak ada uang ketemu langsung tangan antar tangan untuk transfer uang, nggak ada, kan begitu. Sehingga penilaian yang begitu itu menurut saya kadang-kadang ya terlalu ceroboh untuk menilai begitu. Kalaupun ada PNS yang dianggap begitu, itu mungkin PNS yang masih apa namanya berstigma dulu, nah, tidak bergeser dari pemahaman ketika PNS dalam zaman milenial ini, kan begitu. Dulu kan atasan tidak bisa ngontrol karena tidak pakai IT. Nah sekarang pakai IT kok. Orang absen, meskipun orang itu absen, dia itu mau nakal, kemudian absen dari tempat yang lain, meskipun itu lewat elektronik, iya nggak diterima toh. Iya. Harus berada di radius atau ranah di mana ya, Pak, ya? Tertentu biar bisa masuk ke absen, kan begitu. Ya, baik seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya PNS gabut itu merupakan stigma dari pemikiran-pemikiran orang zaman dulu ya, Pak ya? Ya, betul. Untuk sekarang, untuk penugasan PNS yang terkini itu sudah terstruktur dan tersistematis, di mana ada one man dan one product. Jadi yang namanya gabut atau makan gaji buta itu sudah tidak ada. Jadi satu pertanyaan dari masyarakat terkait dengan PNS gabut itu sudah dijawab oleh Bapak Toha. Itu adalah pemikiran yang salah karena itu pemikiran orang zaman dulu. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bahasan-bahasan yang lain lagi dengan narasumber yang lain lagi. Jadi jangan lupa untuk selalu pantau di YouTube Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sampai jumpa.